Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang artikel Supply Chain Risk in Turbulent Environment, a conceptual model for managing supply chain network risk. Di mana sebelumnya kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Novi Asrina, Siti Limantusa Dianasa, dan Azra Ramizah. Dari artikel tersebut ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua theoretical background, yang ketiga yaitu prediction of supply risk of non-performance in a supply chain, yang keempat yaitu case supply risk and turbulence in automotive supply chain, dan yang terakhir yaitu conclusion. Yang pertama, introduction. Gangguan risiko yang disebabkan oleh faktor dalam supply chain dan kekuatan dari lingkungan luar merupakan salah satu perhatian utama dari praktisi dan peneliti. Oleh karena itu, adanya manajemen risiko dari supply chain itu merupakan medan meningkatnya kepentingan dan bertujuan untuk mengembangkan pendekatan untuk identifikasi, penilaian, analisis, dan pengobatan daerah kerentanan dari risiko di supply chain itu sendiri. Berbagai tren yang meningkatkan exposure risiko seperti peningkatan penggunaan outsourcing, globalisasi, pengurangan basis pemasok, dan berkurangnya buffer. Dengan itu meningkatnya permintaan untuk pengiriman tepat waktu atau siklus hidup dari umur produk itu akan lebih pendek. Manajemen risiko supply chain manajemen ini berusaha melakukan pendekatan untuk mengukur baik dari atribut si pemasok maupun struktur dari supply chain itu sendiri, menggunakan temuan untuk membandingkan pemasok dan memprediksi gangguan. Hasilnya kemudian digunakan untuk mempersiapkan mitigasi dan respons strategi yang tepat terkait dengan pemasok. Melalui pendekatan ini, beberapa faktor yang dilakukan oleh si peneliti terhadap supply chain itu, yang pertama supply market risk, yang kedua supplier risk, yang ketiga organisasi risk, dan yang terakhir yaitu supply strategi risk. Makalah ini menunjukkan kerangka kerja untuk penilaian gangguan risiko pemasok berdasarkan yaitu yang pertama strategi, yang kedua struktur, yang ketiga performance, dan yang keempat attributes sebagai yang dimodifikasi oleh turbulensi secara spesifik di lingkungan mereka. Pendekatan ini didasarkan pada teori kontingensi, karena tidak ada satu cara yang terbaik untuk mengatur supply chain untuk mengolah ketidakpastian dan risiko. Perbandingan risiko antar perusahaan itu merupakan hasil dari tuntutan lingkungan dan atribut yang cenderung secara spesifik itu di dalam perusahaan. Selanjutnya yang kedua, kita lihat latar belakang teoritis. Secara teori, manajemen supply chain berarti hubungan proaktif dan integrasi antara berbagai tingkatan dalam supply chain. Namun, dalam prakteknya, meningkatkan ketergantungan antara perusahaan berarti mereka menjadi lebih terkena risiko yang dihadapi oleh perusahaan lain. Jadi, perusahaan tersebut karena dia dalam prakteknya itu ketergantungan dari perusahaan lain, sehingga dia ada dampaknya terkena risiko tersebut. Akibatnya supply chain itu
menjadi lemah, khususnya karena gangguan dari lingkungan luar itu sendiri. Jadi di luar kendali mereka sebenarnya. Oleh karena itu manajemen yang efektif itu dari supply chain ini bukanlah tugas yang mudah bagi si manajer pemasaran, karena mereka harus menghadapi dan mengatasi banyak faktor turbulensi yang berbeda serta masalah individu dari masing-masing pemasok. Akibatnya efektif dari manajemen supply chain itu jarang terwujud dalam prakteknya karena adanya risiko tadi. Oleh karena itu sebelum membeli strategi supply chain, pertama harus diperlukan memahami sumber-sumber ketidakpastian dan individualisme yang merupakan cara terbaik untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Kita lihat dari risk and turbulent environment. Jadi hubungan risiko dengan perubahan lingkungan. Kebanyakan sebenarnya definisi dari risiko ini dari beberapa peneliti memiliki kesamaan, yaitu kemungkinan terjadi peristiwa atau hasil tertentu itu, konsekuensi dari peristiwa tertentu atau hasil yang terjadi, dan jalur kausal yang mengarah ke hal tersebut. Sebagian besar penelitian tentang risiko ini mengusulkan beberapa langkah untuk pengurangan risiko, di mana langkahnya yaitu yang dilakukan oleh peneliti ini, dia mengidentifikasi identifikasi risiko, analisis risiko, mengurangi atau mengolah risiko, dan pemantauan risiko. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu, peneliti lain itu sering mengabaikan risiko dari divisi-divisi perusahaan, di mana asal risiko itu baik dapat berada dalam jadi asal risiko itu baik itu dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan, lingkungan perusahaan. Untuk membedakan antara berbagai jenis risiko, sumber ketidakpastian perlu dipisahkan menjadi dua. Ada ketidakpastian endogen dan ada ketidakpastian eksogen. Secara gambarannya, saya menjelaskan bahwa ketidakpastian eksogen itu merupakan sumber ketidakpastian atau risiko itu di dalam supply chain itu, dan dapat menyebabkan perubahan hubungan antara lingkungan lokal, lingkungan dari dalam perusahaan dengan pemasok. Jenis yang paling menonjol ini yaitu pasar dan teknologi turbulensi. Yang kedua yaitu ketidakpastian eksogen, di mana dia menyarankan peneliti ini menyarankan membagi risiko ini menjadi dua jenis. Yang paling menonjol yaitu dari peristiwa diskrit dan risiko bersinambungan, yaitu risiko yang secara terus-menerus. Lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Azra Ramizah. Baiklah, saya akan menjelas tentang ketidakpastian endogen, yang dimana ketidakpastian endogen ini mengutamakan dan menciptakan ketidakmampuan untuk meramalkan secara akurat. Di banyak pasar, hal ini menjadi tidak mungkin untuk menghapus atau mengabaikan sumber perubahan dan ukuran dasar. Oleh karena itu, manajer dari supply chain menghadapi situasi di mana mereka ini harus menerima ketidakpastian dan mengatasinya. Peneliti ini menunjukkan bahwa perubahan yang dialami oleh pemasok dan strategi mereka untuk menghadapi perubahan juga harus dipertimbangkan. Sebagian besar perusahaan melakukan supply chain ini yang berasal dari pemasok memiliki industri yang berbeda atau jasa cabang. Setiap pemasok beroperasi di lingkungan perubahan yang berbeda. Optimal dan potensi masalah yang berdampak pada keseluruhan supply chain ini dapat bervariasi.
Ada dua jenis ketidakpastian endogen. Yang pertama market turbulence dan yang kedua technological turbulence. Market turbulence dalam perubahan pasar ini di mana pangsa pasar dari supply chain dan pesaingnya dapat berubah relatif cepat dan sulit untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Pelanggan cenderung mencari produk baru secara terus-menerus, sedangkan untuk pelanggan baru memiliki kebutuhan produk yang berbeda dengan pelanggan yang sudah ada. Perubahan pasar dapat disebabkan oleh merger dan akuisisi. Jika pemasok diakuisisi oleh perusahaan atau diinvestasikan oleh divisi tertentu, maka akan mengakibatkan timbulnya masalah dari segi pengiriman dan kualitas dari suatu produk. Yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi mengacu sejauh mana teknologi yang berubah dari waktu ke waktu dalam sebuah industri dan dampak yang ditimbulkannya. Ketika teknologi berubah dengan cepat, sehingga informasi yang didapatkan dari pelanggan juga cepat perubahannya dibandingkan teknologi yang dapat diprediksi. Perubahan teknologi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan di pasar yang cepat perubahannya dibandingkan kondisi pasar yang lambat melakukan perubahan. Selanjutnya, ketidakpastian eksogen. Selain perubahan pasar dan teknologi, supply chain juga harus berurusan dengan gangguan dari lingkungannya, baik dalam bentuk bencana alam atau masalah yang berpusat pada manusia, seperti contoh penipuan atau kerusakan dalam produksi. Kemungkinan gangguan dapat diklasifikasi sebagai ketidakpastian jangka panjang. Peneliti mengklasifikasi kepastian eksogen berdasarkan distribusi risiko pada distribusi probabilitas dampaknya. Yang pertama, risiko terus-menerus, di mana biaya perubahan potensial terus-menerus di alam dan relatif mudah untuk memprediksi. Contohnya, suku bunga sangat mempengaruhi industri. Dan yang kedua, perubahan indeks harga konsumen. Selanjutnya yang kedua, adanya peristiwa diskrit. Kategori ini terdiri dari rendah atau tinggi dampak peristiwa yang dapat diklasifikasi sebagai terorisme, penyebaran penyakit, bencana alam. Seperti contoh, potensi gangguan supply chain besar karena masalah regulasi yang tinggi. Dan selanjutnya contohnya, potensi gangguan supply chain ini besar karena bencana buatan manusia. Selanjutnya, prediksi risiko pemasok non-kinerja di supply chain. Untuk mengukur kinerja pemasok, mengelola dan memprediksi gangguan, namun pengukur kinerja pemasok di Classic Index seperti pengiriman tepat waktu, kualitas, dan biaya total tampaknya terlalu sempit. Untuk memilih pemasok klasik, ukuran kinerja dapat didistribusikan ke strategis. Seperti contoh, kualitas, penghematan biaya, harga. Selanjutnya itu taktis. Taktis di sini contohnya metodologi jaminan kualitas dan fleksibilitas kapasitas dan langkah-langkah tingkat operasional. Oleh karena itu, metodologi yang efektif memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan terus memantau kinerja pemasok yang diperlukan. Kontribusi utama dari pendekatan yang diusulkan peneliti adalah bahwa hal tersebut didasarkan pada karakteristik supply chain, struktur dan atribut pemasok dan kinerja. Perubahan faktor-faktor secara spesifik di lingkungan pemasok yaitu ketidakpastian eksogen dan endogen. Karakteristik yang penting dari struktur dan strategi supply chain menurut pendekatan teori kontingensi yaitu yang pertama, jenis supply chain yang terlibat misalnya itu bisa ramping, lincah, dan hibrida bagi supply chain yang gesit. Fleksibilitas pemasok dan daya tanggapannya terhadap turbulensi pasar sangat penting. Untuk keandalan supply chain ini, yang ramping dan variasi waktu-waktu atau kinerja yang rendah sangat penting. Sebagian besar situasi praktis memerlukan kombinasi kedua. Karakteristik dalam supply chain hybrid. Yang kedua, pentingnya material yang dibeli untuk perusahaan. Ini harus diperhatikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, dispersif geografi supply chain, yaitu ruang lingkup geografis lokal pemasok, fasilitas produksi, distributor, dan pelanggan di supply chain. Baiklah, kita masuk kepada manajemen portofolio pemasok. Pendekatan baru adalah diperlukan untuk mengelola risiko di kedua hubungan
yang berpengaruh dengan pemasok dan tingkat supply chain. Pemasok kinerja, resiko dan lingkungannya harus diukur dan sejalan dengan teori kontingensi. Strategi untuk pemasok yang berbeda harus digunakan, yang mana ini sangat penting untuk mengubah informasi menjadi keputusan yang benar dalam rantai. Karena itu, banyak peneliti telah membuat upaya untuk mengembangkan metodologi pemilihan pemasok. Untuk lebih mempelajarinya, kemungkinan akan menggunakan pengukuran prediksi risiko pemasok, yang mana ini untuk memilih dan mengelola kerangka kerja pemasok. Di dalam kerangka kerja ini, setiap posisi pemasok yang ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama, kinerja pemasok dalam rantai, dan yang kedua, turbulensi lingkungan tempat divisi beroperasi. Ini akan membuat perusahaan berfokus pada mekanisme kontrol yang berbeda, tergantung pada tingkat ketidakpastian lingkungan. Dapat kita lihat pada gambar ini. Pada bagian ini, kita akan melihat gambaran dari supplier portfolio manajemen dari dua sisi, yang mana sisi lingkaran A itu lebih luas. Itu mengartikan A itu sangat penting, dan sisi B adalah bagian yang agak penting, yang mana A dan B memperlihatkan kepentingan strategis dari pemasok ke rantai, yang mana ini menjelaskan kedua sisi tersebut, yang mana pada posisi A itu ROC adalah high performance in a stable environment, yang kedua yaitu STAR adalah high performer in a turbulent environment. Pada sisi B, yang pertama ada Milestone, yaitu low performance in a non-turbulent environment, dan yang kedua ada Bornell, yaitu low performance in a turbulent. Dari kedua sisi ini, analisis dapat membantu perusahaan fokus untuk mengidentifikasi apakah pemasok cocok dan sesuai dengan strateginya. Selanjutnya kita masuk ke kasus tentang supply risk and turbulence in a automotive supply chain. Industri otomotif dipilih karena pengukuran kinerja pemasok sering digambarkan oleh penelitian dalam industri otomotif, yang mana ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan kerangka teori yang digunakan diilustrasikan dalam studi kasus industri otomotif. Alasan pengambilan studi otomotif ini karena berhubungan antara pemasok dan produsen mobil berkembang dengan baik dan stabil. Pemasok mewakili beragam industri, sehingga dapat disimpulkan bahwa digeneralisasi ini berbagai bisnis dan hasilnya sesuai dengan basis pengetahuan yang ada. Selanjutnya, jumlah pemasok di industri otomotif itu besar, yang menambah pentingnya evaluasi kinerja dan risiko. Baru-baru ini, perusahaan otomotif telah mengalami peristiwa pemasok yang tidak direncanakan seperti kerugian, penurunan kualitas, atau dalam beberapa kasus bahkan pemasok sering mengalami kebangkrutan. Perusahaan dalam hal ini melakukan penilaian risiko pemasok untuk kelompok akomoditas tertentu, seperti casting, guncangan roda, dan roda aluminium, di upaya untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pemasok. Tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk menilai semua kriteria yang berkontribusi pada risiko pemasok, dan yang kedua, untuk mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dengan pemasok yang diidentifikasi. Pendekatan penilaian risiko diambil untuk mengukur karakteristik dan kinerja pemasok. Penilaian dilakukan dengan kombinasi wawancara dan survei online yang memungkinkan organisasi menilai kelompok besar pemasok dalam jangka waktu singkat. Survei online yang mengukur karakteristik dan struktur supply chain diselesaikan oleh informasi kunci pemasok yang dipilih.
Analisis risiko juga menilai turbulensi pasar dan teknologi pemasok dan ketidakpastian eksogennya. Sebagai contoh yaitu ada dua pemasok yang dipilih. Yang pertama Phaeton yang berada dalam lingkungan yang bergejolak rendah dan akibatnya berada pada posisi Stone dalam portofolio pemasok. Yang kedua ada namanya Jupiter. Di sisi lain memiliki peringkat kinerja yang sama tetapi berada di lingkungan yang sangat bergejolak. Ini menempatkan dia pada posisi Bouncer. Jupiter adalah satu-satunya sumber bagian tertentu yang sangat meningkatkan dampak gangguan potensial. Dari sisi lain, Jupiter kehilangan pelanggan besar yang mengubah posisi keuangannya. Konsekuensi dari gejolak pasar ini menyebabkan para pendukung keuangan Jupiter menarik diri, mengakibatkan keruntuhan dan likuidasi. Tanpa mempertimbangkan turbulensi, mitigasi risiko ini mungkin tidak menjadi potensi tinggi. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. SCRM adalah bidang yang sangat penting, yang mana pendekatan ini hanya menawarkan estimasi yang terbatas pada risiko dan kinerja pemasok, sehingga fakta yang sering diabaikan adalah pemasok beroperasi di lingkungan yang berbeda dan kedua pemasok memiliki karakteristik dan kinerja yang sama yang akan menimbulkan risiko yang berbeda. Makalah ini menggunakan teori kontingensi untuk menganalisis temuan-temuan sebelumnya yang sering bertentangan terhadap turbulen di lingkungan SCRM. Segmen pasar pemasok adalah faktor yang signifikan memodifikasi hubungan antara karakteristik pemasok, strategi atau struktur supply chain, dan risiko dan kinerja pemasok. Makalah ini juga menambahkan wawasan akan pentingnya ke dalam perluasan teori kontingensi yang pertama di lingkungan pemasok dan strategis perusahaan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.